Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chan bersama Blue Marlin melakukan solo trip dari Sorong menuju ke Ayamaru. Sebelum menuju Ayamaru, saya akan melakukan pengisian BBM di SPBU kilometer 18 dan melakukan pembayaran menggunakan aplikasi My Pertamina. Pertamina bisa? Hey, kita mau ke Ayamaru, isi bensin dulu. Kemudian kita bayarnya pakai aplikasi My Pertamina. Oke? Menggunakan aplikasi tersebut tentu mempermudah saat proses pembayaran, apalagi jika kamu menggunakan sarung tangan dan cukup ribet dalam mengambil uang di kantong dan lain-lain. Hanya menggunakan handphone dan pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan jumlah pengisian tanpa perlu uang kembalian dan tidak perlu ribet. Dan satu lagi guys, di aplikasi tersebut banyak sekali undian yang bisa kamu dapatkan pada saat kamu melakukan pengisian BBM. Setelah melakukan pengisian BBM, saya melanjutkan trip saya melewati Aimas di Kabupaten Sorong dan Tugu Merah menuju Klamono. Dari Kabupaten Sorong menuju Klamono, jalan agak menyempit dan kawan-kawan harus tetap berhati-hati dalam perjalanan melewati jalur dari Kabupaten Sorong menuju Klamono. Saya melewati Kampung Malastau dan dari arah yang akan saya tuju di sana sepertinya hujan mulai turun karena terasa mulai gerimis di depan saya, dan saya akan berhenti sebentar untuk mempersiapkan mantel. Dan saya akan melewati, saya punya tante yang baru pulang dari pasar bawa telur tapi mungkin lupa pakai helm di jalan. Dan mulai turun dan saya akan berhenti sebentar di bengkel, sebuah bengkel di jalan. Melihat kondisi cuaca sepertinya hujan cuma sebentar, saya akan beristirahat sebentar nunggu hujan berhenti dan melakukan perjalanan saya menuju Klamono. Hujan telah reda dan saya melanjutkan perjalanan saya melewati puncak Gunung Mariat. Di sebelah sana kondisi cuaca cerah menuju Klamono dan Ayamaru. Dan ini adalah angkutan pedesaan menuju Klamono. Sepertinya sopir, oh ternyata Om Kliwon. Kondisi jalan dari Sorong menuju Klamono sudah cukup baik. Saya akan mampir di Klamono sebentar untuk menggunakan safety gear yang akan saya pakai menuju Ayamaru. Menggunakan safety protector, saya akan melanjutkan perjalanan saya dari Klamono menuju ke Ayamaru. Dari Klamono saya akan melewati sebuah jembatan kecil yang ada di kampung Klamono, namanya Jembatan Kaliminyak. Kemudian melewati kampung Kaliminyak dan tembus ke jalan Trans Sorong Manokwari. Klamono terletak 50 km dari kota Sorong, sehingga perjalanan saya menuju ke Ayamaru masih kurang sekitar 130-an kilo menuju Ayamaru. Dan saya tiba di Sumur Klamumuk di kilometer 60. Saat hujan telah reda, teman-teman yang melakukan perjalanan melewati jalan ini harus tetap berhati-hati karena kondisi jalan cor pada saat hujan dan terdapat genangan air di atas cukup licin bagi pengendara motor ataupun mobil, jadi harus tetap berhati-hati. Dan sekarang saya tiba di kampung Maladovok, itu di kilometer 70 dari kota Sorong. Beberapa pengendara yang sedang beristirahat, barangkali mungkin mereka capek dalam perjalanan dari Ayamaru menuju Sorong. Dan untuk kamu yang melakukan perjalanan ke Ayamaru, tidak perlu khawatir kelaparan di jalan karena di kilometer 82 terdapat rest area dan restoran tempat istirahat. Barangkali mungkin ke kamar kecil bisa mampir. Dari kilometer 82 di rest area saya akan melanjutkan perjalanan menuju Kampung Saluk, Kampung Karsa, dan kemudian ke perbatasan. Saya akan mampir sebentar di jembatan
Tarsa untuk istirahat. Saya ada jalan 88 kilo dari Sorong sampai sini, 88 kilo. Jam 3 sore kita masih lanjut lagi ke Kampung Saluk, kemudian kita lanjut lagi ke perbatasan, kemudian naik ke Ayamaru dan lanjut ke Kambuaya, lanjut ke Jitmau, Fategomi, Danau Uter. Oke, kita ke Danau Uter. Ini udah jam 3, jadi kemungkinan akan ketemu malam di jalan. Nanti kita cari tempat untuk istirahat sebentar lagi di perbatasan. Ini di Kampung Tarsa, kilometer 88. Jadi ada jembatan di bawah, sungainya bersih ya. Sungainya batu dan airnya jernih sekali. Jadi kalau lagi lewat sini pakai motor, kalau mungkin sakit perut atau mau mandi sebentar, bisa di sini. Ya. Tapi kita tidak lagi mandi di sini, kita mau ke Danau Uter. Masih sekitar 120 kilo lagi dari sini. Oke, kita istirahat sebentar. Dan saya lanjutkan perjalanan saya dari Kampung Tarsa di kilometer 86 menuju ke Kampung Saluk yang berada di kilometer 95. Kondisi jalan sampai di sini sangat bagus dan teman-teman harus tetap berhati-hati karena banyak dilalui oleh kendaraan dari arah Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Sorong Selatan di jalan ini. Dan saya tiba di Kampung Saluk yang terletak di kilometer 95 Jalan Sorong Selatan, dan di depan saya ini adalah Damri tujuan ke Ayamaru. Teman-teman bisa ikut juga dengan tarif yang sangat terjangkau. Lokasi sungai di sini ada terletak di sebelah kiri puskesmas ini. Teman-teman bisa mampir sebentar untuk melihat sungai dan jeramnya yang sangat indah pada saat musim panas. Dan bagi teman-teman yang ingin mengunjungi Kampung Saluk dan tempat wisatanya, mohon tidak dilakukan pada saat musim hujan karena kondisi jalan cukup licin. Jadi sarannya adalah datang pada saat musim panas untuk mendapatkan kualitas gambar foto yang cukup bagus. Mampir sebentar di Pasar Klamit ya guys. Itu tuh. Ini. Oh. Kok main PC di mana nih? Lu ada kerja jalan sana kan? Iya. Dari Pasar Klamit saya melanjutkan perjalanan saya di jalur terbaik di Papua Barat menuju Ayamaru. Hujan baru saja reda dan jalan masih terlihat basah di beberapa bagian, namun tidak mengurangi kecepatan motor saya di jalan ini. Setelah melewati Kampung Efkor, sesaat lagi saya akan tiba di Kampung Pasir Putih. Jam menunjukkan pukul 6 sore dan saya tiba di Kampung Pasir Putih. Dan untuk teman-teman biker yang melakukan perjalanan di Papua, di mana saja harus tetap berhati-hati pada saat melewati perkampungan karena banyak terdapat hewan peliharaan yang mungkin berada di jalanan. Ini yang harus jadi perhatian kamu saat melihat ada kendaraan di depan kamu berhenti. Kamu harus tetap pelan-pelan untuk melihat kondisi yang terjadi di depan kamu. Dan satu hal yang harus kamu perhatikan adalah saat melewati kampung, kamu harus tetap berhati-hati dan kurangi kecepatan kamu. Dan ingat, teman-teman di Papua, warga di Papua itu paling senang ketika melihat ada orang yang berkendara motor dan melambaikan tangan ke mereka. Dan ketika kamu lakukan itu, ini yang akan kamu terima. Mereka akan melambai kembali untuk Anda. Dan inilah Papua. Biasanya saya berhenti, tapi kali ini sudah menjelang malam. Saya harus terus melakukan perjalanan saya yang kurang lebih 40 km menuju Ayamaru. Dari Kampung Pasir Putih, kini saya menuju ke Kampung Welek. Menjelang maghrib, hujan mulai turun rintik-rintik di dalam perjalanan saya menuju Kampung Welek, kemudian Sorowan, dan ke Ayamaru.
Karena letak Ayamaru yang berada di ketinggian, sehingga dari Pasir Putih menuju Ayamaru, jalan yang kamu tempuh akan menanjak, berliku, banyak turunan dan tikungan tajam, maka kamu harus tetap hati-hati. Hujan rintik-rintik terus mengguyur sepanjang perjalanan ini, mulai dari Kampung Sorowan tadi, dan jalan juga basah, tapi karena aspalnya bagus, saya tetap melanjutkan perjalanan saya menuju Ayamaru. Dan ada beberapa kendaraan yang saya lalui di jalan ini, namun cukup jauh jaraknya. Hujan mulai turun dan sepertinya saya akan beristirahat di Kampung Welek karena kondisi tidak memungkinkan untuk terus melanjutkan perjalanan pada saat hujan. Karena kondisi hujan dan berangin pada saat malam, maka saya akan beristirahat di kilometer 150 di Kampung Welek. Ini saya ada di Welek. Di Welek yang ada lampu nih cuman posko. Wah, kesananya nggak ada lampu tuh, kampungnya gelap nih. Kampung udah ada listrik masuk nih. Itu mobil mau ke Ayamaru tuh. Halo, Bapak. Istirahat sendiri loh. Ya, kenapa? Ya. Hei, ini ada di Welek. Di Welek itu sekitar 30 kilo lagi baru Ayamaru. Cuman lagi hujan malam-malam. Dan setelah hujan dan angin agak mereda, saya melanjutkan perjalanan saya dari Kampung Welek di kilometer 150 menuju ke Kampung Sorowan dan lanjut ke Ayamaru. Dan di jalan pasir ini sebelumnya pada saat video ini saya buat belum teraspal, namun sekarang jalan ini telah teraspal dan sangat bagus. Dan ketika saya melewati jalan ini, saya memberi klakson, artinya saya sedang melihat sebuah sosok yang berdiri di pinggir jalan. Maka saya membunyikan klakson sebagai tanda permisi. Dan tanpa saya sadari, proses perekaman video saya tidak berjalan dengan baik saat saya dari Sorowan menuju ke Ayamaru dan tiba di Bandara Kambuaya jam 9 malam. Kurang lebih 1 jam saya beristirahat di Bandara Kambuaya. Saya melanjutkan perjalanan menuju Kampung Jitmau dan tiba di Fategomi pada saat jam 10 malam. Dan dari Kampung Fategomi, saya melanjutkan perjalanan saya menuju Aitinyo di Kampung Ibasuf dengan jarak kurang lebih 11 kilo dan tiba pada saat jam 10.30 malam. Saya di Aitinyo di Kampung Ibasuf tadi sampai jam setengah 11 malam. Ini kebetulan di sini belum ada lampu, jadi ini saya pakai senter saja. Ini gelap nih, ini asli gelap nih. Wow, ini kalau kasih mati, ini saya kasih mati senter ya, Nah, ini saya sekeliling putar handphone juga, tapi sudah tidak ada lampu lagi. Jadi, nah ini gelap, asli gelap di Aitinyo di Kampung Ibasuf. Sekarang sudah jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Nanti besok baru kita keliling di Danau Uter di Kampung Ibasuf. Oke, videonya nanti besok saja, pemandangannya di danau pagi bagaimana besok semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka, kamu boleh bagikan dan tag teman kamu. Oke, kita mudik dulu.